Shalom adik-adik, tetap semangat di tengah pandemi ini ya. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Ester, ratu cantik yang pemberani. Yuk kita saksikan ceritanya. Adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Wah, keren sekali ceritanya ya adik-adik ya. Ester berani melaporkan orang yang berbuat jahat kepada raja. Ayo adik-adik, masih ingat nggak siapa nama orang yang berbuat jahat itu? Siapa? Hayo, siapa yang tahu? Ya, betul.
Betul sekali. Namanya adalah Haman. Nah, adik-adik, dari kisah yang sudah kita saksikan tadi, kita bisa melihat Ratu Ester dia sedang merasa sedih. Kenapa dia bersedih? Karena pamannya yang bernama Mordekai sedang berkabung, sedang bersedih karena bangsanya akan dimusnahkan. Oleh karena itu adik-adik, Ratu Ester mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk melaporkan perbuatan Haman itu kepada raja. Tentu saja Ester merasa takut karena dia takut dihukum oleh raja. Tapi adik-adik, Ester dia datang kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi kuncinya adik-adik, ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan memberikan keberanian itu kepada kita. Nah, sama dengan kita adik-adik di hari-hari ini, Tuhan mau supaya kita juga dapat melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain, ya. Tuhan mau supaya kita juga mau menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan takut adik-adik, sekalipun kita masih kecil, tapi kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya sederhana adik-adik, misalnya ada teman kalian yang susah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa, ya, berdoa buat teman kita, agar mereka diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan dan kekuatan, serta Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka dan memberi kecukupan buat teman-teman kita. Simpel kan adik-adik? Kita semua pasti bisa melakukannya, yaitu bisa berdoa buat mereka yang sedang susah. Nah adik-adik, melalui cerita hari ini, mari kita terus meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita diberi keberanian untuk menjadi anak-anak yang berani melakukan hal-hal yang baik. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13. Yuk adik-adik, kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk sekali lagi ya, kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik adik-adik, yuk sama-sama kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk menjadi anak-anak pemberani yang dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang dapat membantu, menolong, dan juga mendoakan orang lain di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.